Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Wahai para orang tua, khawatirlah kalian, risaulah kalian kalau nanti di belakang kalian akan hadir anak-anak yang lemah. Takutlah kalian akan mereka, bertakwalah kepada Allah, dan terus-meneruslah berkata, berbicara, memberi nasihat dengan anak-anakmu dengan perkataan yang lembut. An-Nisa ayat yang ke-9. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzuruhum. Sesungguhnya istri-istrimu, anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Fahzuruhum, berhati-hatilah. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, maka maafkanlah mereka, nasihati mereka, berdoalah untuk mereka. Fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. At-Taghabun ayat 14. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. At-Tahrim ayat yang ke-6. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua-tua kami, jamaah solat zuhur Masjid Ar-Rahman, 3 ayat yang telah kita bacakan tadi. An-Nisa ayat yang ke-9, At-Taghabun ayat 14, At-Tahrim ayat yang ke-6 cukuplah menjadi peringatan bagi kita bahwasanya tidak ada yang lebih hebat pemikiran kita hari ini daripada memikirkan anak-anak kita, Bapak Ibu. Lihatlah di jalanan anak-anak Bapak Ibu hari ini.
Ketika mereka SMA, goncengan laki-laki perempuan, lihatlah gaya berboncengannya. Berpelukan atau tidak? Berpelukan atau tidak? Siang hari saja anak kita hari ini berani berpelukan, apalagi malam hari. Yang SMP lihatlah, yang bapak ibu telah berani memberikan sepeda motor kepada mereka untuk berangkat sekolah. Lihatlah mereka di jalanan. Padahal bapak ibu, pengertian sombong di dalam agama kita adalah menolak kebenaran. Orang wajib pakai sepeda motor kalau punya SIM, Pak. SMP anak dikasih motor untuk sekolah, udah punya SIM gak anak? Berarti sombong gak bapaknya? Sombong. Kenapa sombong? Kau telah menolak kebenaran. Bapak ibu, kita hari ini bangga, Pak. Di Pekanbaru ini tidak ada masjid yang sepi. Baik zuhur, subuh, maghrib, semua masjid ramai. Tapi siapa isinya? Bapak-bapaknya. Kemana anak-anak kita hari ini? Jangan kita merasa kita akan masuk ke dalam sorga. Tidak kalau gagal terhadap anak-anak kita. Di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, datanglah seorang bapak membawa anaknya ke hadapan Sayyidina Umar. Wahai Amirul Mukminin, tolong kau ajarkan anakku ini. Kalau perlu kau penjarakan dia, karena dia tidak lagi berakhlak, dia tidak lagi punya adab. Apa kata Amirul Mukminin? Nak, kenapa kau seperti itu, nak? Bukankah ridho Allah ada pada ridho orang tuamu? Bapak ibu, sang anak tunjuk tangan. Wahai Amirul Mukminin, bolehkah aku bertanya, apakah ada kewajiban ayah terhadap anaknya? Kalau seandainya ayah itu tidak melakukan kewajibannya, ayahnya lah yang dimasukkan ke dalam penjara. Kata Amirul Mukminin, ada. Apa itu? Jelaskan kepadaku. Bapak ibu, apa kata Umar? Yang pertama, seorang ayah mustilah berbicara lembut kepada anaknya. Yang kedua, seorang ayah mustilah memberikan nama yang baik kepada anaknya. Dan yang ketiga, seorang ayah mustilah mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Mendengar tiga hal ini, apa kata anak tersebut? Wahai Amirul Mukminin, aku tak boleh kau penjara. Ayahkulah yang kau penjara. Kenapa? Ketiga-tiganya tidak pernah kudapatkan. Yang pertama, ayahku orang yang keras, bahkan tidak ada waktu berbicara denganku. Bapak ibu, kita dikatakan Allah di surat An-Nisa ayat 9 tadi, Pak, memikirkan anak kita kalau tak berakhlak. Allah tidak ada katakan, orang tua risaulah kalian kalau anak kalian tak makan. Tak ada dalam Al-Quran seperti itu. Makanya Nabi Yakub akan mati, apa katanya? Nah, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah ayahmu tiada, nak? Tak ada Nabi Yakub berpikir panjang tentang makan anaknya. Abdullah bin Mas'ud seorang qadi, tak pernah menerima gajinya. Lalu ketika akan meninggal, kata Utsman bin Affan radhiyallahu an, "Hai Abdullah bin Mas'ud, takkah kau mau mengambil gajimu?" Tidak. Serahkanlah gajiku itu kepada negara. Lalu bagaimana dengan anak-anakmu? Apakah Abdullah bin Mas'ud? Hai Utsman bin Affan, aku sudah wariskan kepada anakku surat Al-Waqiah. Aku suruh anakku tiap malam membaca Al-Waqiah itu. Karena aku mendengar dari Nabi, barang siapa yang membaca Al-Waqiah, Allah akan jauhkan dia dari kemiskinan. Al-Quran yang diwariskan kepada anaknya. Sementara berapa banyak kita hari ini mati-matian bekerja bikin rumah untuk anak. Betul tidak? Ada enggak, Pak? Mati-matian bekerja bikin kebun untuk anak. Ada tidak? Saya tanya dengan bapak-bapak sekalian, bapak dulu ketika menikah udah punya rumah belum? Udah punya kendaraan belum?
Nggak ada, Pak. Kita dulu nikah nggak punya rumah, nggak punya kendaraan. Kenapa? Rezeki anak itu pasti ada. Kenapa kita mati-matian memikirkan rezekinya? Yang perlu mati-matian kita memikirnya adalah akhlakul karimahnya. Maka wajib bagi seorang ayah sering-sering berbicara dengan anaknya. Hari ini tak ada, Pak. Kadang-kadang ada kita yang lebih penting kawan daripada anak. Anak ngajak, Pak besok hari Ahad temani adik ke Gramedia ya. Aduh nak, Papa udah janji mancing dengan kawan Papa. Ada tidak? Lebih penting kawan dari anak? Halo, ada tidak? Tidak batal, Pak. Ini sholat zuhur bukan sholat Jumat, Pak. Hah? Ada nggak lebih penting kawan daripada anak? Aduh, Papa udah janji sama anak, sama kawan Papa main golf. Papa udah janji mancing. Anakmu jauh lebih penting dari temanmu. Yang mendoakanmu bukan temanmu tapi anakmu. Kawan kau, Pak, la ilaha illallah. Selagi sehatnya, Pak. Mati awak 5 hari lah di-delete dari grup tu, percaya lah tu, Pak. Kau Pak Safwan kau apa kau nyala mati kau delete beko WA nya paniang awak. Kan begitu. Ayo, Pak. Sediakan waktu kita untuk anak kita. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib akan mati masih berbicara dengan anaknya. Kelemahan kita hari ini, kita jarang berbicara, bermain, berteman dengan anak-anak kita. Makanya kata Ali, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Anak sekarang tak zaman kekerasan lagi, Pak. Anak sekarang dikeraskan keras pula dia, Pak. Kecil baru di masjid, cobalah. Besar mata kita, besarlah mata dia. Kita bilang, leslunya dengan awak. Kelembutan. Ayahku tak pernah berbicara lembut. Yang kedua, yang kau katakan memberikan nama yang baik, kau tahu namaku siapa? Amirul Mukminin, namaku ini Jaula. Apa arti Jaula? Jadi-jadian. Nah, dibuatnya nama anaknya jadi jadian. Islam ini bukan agama kaleng-kaleng, Pak. Ini al-yu'la wa yu'la alaih. Enggak ada yang lebih hebat dari Islam. Bagaimana Islam mengajarkan? Al-murtahanun bi'aqiqatun tazbahu yawma sab'i wa yahlaku ra'suhu wa yusamma. 7 hari umur anakmu, potong akikah. Waktu potong akikah kau cukur rambutnya. Waktu cukur itu beri nama yang baik. Apa gunanya nama? Di samping untuk jati dirinya, juga sebagai doa. Itulah kenapa sebaik-baik nama adalah nama para nabi, nama para malaikat, kecuali Israel, Pak. Nah, jangan buat nama anak Israel. Dosa, Pak Ustaz? Bukan dosa, bahaya, Pak. Bapak sakit, dijaga sama istri. Datang Israel jenguk. Datang Israel tu bang atau gang, Pak, namanya, Pak. Yang lain lah. Ya, tapi yang jelas namanya baik. Yang ketiga, mengenai Quran, ayahku tak pernah mengajarkan Quran kepadaku. Bayangkan. Maka kita sebelum mendatangkan guru mengaji ke rumah, sebelum mengantarkan anak ke TPA, ke MDA, ayahnya dulu yang mengajarkan anaknya. Kenal dia dengan huruf Al-Quran, bisa dia sedikit-sedikit membaca Al-Quran, masukkan ke TPA, masukkan ke MDA. Percayalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak di antara kita yang hari ini alim, ternyata dituntut di akhirat kena gagal mendidik anak-anak kita. Bukan menjadi anak pintar, bukan menjadi anak brilian, tapi yang lebih mulia menjadi anak yang berakhlak. Bagaimana nasihat Ali akan mati kepada anaknya, di lain waktu kita bicarakan pula. Yang jelas hari ini pelajaran yang pertama, bagi bapak yang kurang waktu untuk anaknya, berubahlah, Pak. Banyakkanlah waktu untuk anak kita. Yang SMP nasihati dia, yang SMA nasihati dia, jangan pacaran nak, jangan pacaran nak. Takut kita Pekanbaru hari ini, Pak. Berjalan bapak malam jalan Sudirman di bangku-bangku yang disediakan pemerintah. Coba lihat siapa yang duduk di situ. Anak-anak kita. Itu kan anak orang, Pak. Ini bukan masalah anak orang, anak kita, tapi generasi bangsa ini ke depannya. Semoga kita yang hadir zuhur ini mampu memanfaatkan waktu untuk anak-anak kita, sehingga Allah titipkan kepada kita anak-anak soleh dan solehah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Ya Rabb kami, anugerahi kami, istri kami, anak-anak kami menjadi cahaya mata buat kami. Jadikan anak-anak kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.